Ya, kita ketahui kasus dugaan pelecehan yang baru-baru ini terjadi yang melibatkan oknum dokter di Garut ini cukup mencengangkan begitu ya. Lalu seperti apa sebetulnya prosedur tindakan ultrasonografi atau USG untuk ibu hamil? Apa yang kemudian harus diketahui pasien agar terhindar dari tindakan pelecehan? Kita tanya langsung ke Profesor Yudi Maulana Hidayat, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Saya sapa langsung Prof. Yudi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Puspa Prof. dan Yudi, para pemirsa terima kasih sudah CNN. bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Prof. Yudi, sebelum kita menuju pertanyaan mengenai prosedur medis dan juga standar etik, saya ingin tahu tanggapan dari POGI. Bagaimana pandangan POGI terhadap kasus yang melibatkan oknum dari dokter kandungan ini di Garut, Jawa Barat? Sepakat Mbak Puspa ya, kita kecam keras gitu ya tindakan yang dilakukan oleh oknum spesialis obstetrik ginekologi di Garut ya, yang melanggar tentunya sangat melanggar etika dan disiplin dari profesi kedokteran dan sangat mencoreng profesi kedokteran khususnya dokter kandungan. Jadi kami sepakat untuk mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi karena ini tindakan yang tidak etik, tidak etis ya, dan tidak melanggar hukum, POGI melanggar mendukung, disiplin. oke, POGI mendukung untuk mengusut tuntas kasus ini ya? Sangat mendukung, saya sangat mendukung. Baik, baik. Pogi sangat mendukung. Prof. Yudi, kalau kita bicara soal standar etik secara prosedural, apa saja kemudian etika, standar etikanya dan juga protokol medis yang mungkin wajib dijalankan, yang wajib dijalankan oleh dokter kandungan terhadap pasien selama pemeriksaan? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi begini, sebetulnya kalau kita fokus ya pada pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan ya, kita tahu persis bahwa pemeriksaan USG itu sebetulnya pemeriksaan penunjang, ya, untuk menegakkan diagnosa sesudah seorang dokter kan pemeriksaan klinis kan gitu ya. Jadi jangan sampai dibalik, USG yang paling penting, tapi pemeriksaan klinis ditinggalkan. Nah, di dalam pemeriksaan ultrasonografi itu ada untuk pemeriksaan yang sifatnya obstetri, kebidanan, ataupun yang berhubungan dengan penyakit kandungan kan gitu. Kita agak berbeda menggunakan toolsnya kan gitu ya. Nah, contoh lah, sekarang yang jadi kasus adalah untuk pemeriksaan obstetri yang berhubungan dengan kehamilan. Kalau misalkan kehamilannya di bawah 6 bulan, yang jelas bahwa prosedurnya tangan yang memegang transducer misalkan sebelah kanan itu berada kan di bawah ya. Tangan yang satu lagi sebetulnya harusnya ya untuk membantu agar fokus pemeriksaannya bisa dilakukan dengan baik. Misalkan mengukur kepala bayi dan sebagainya itu membantu ke arah sana atau memegang yang lain. Bukan seperti yang dilakukan oleh oknum yang di Garut tersebut ya. Tangan yang satunya ikut kemana-mana, itu yang tidak benar. Nah, itu yang keduanya juga secara etis harusnya melakukan pemeriksaan ultrason itu tadi kan atas indikasi. Dan itu harus seizin pasien kan itu Mbak Puspa ya. Seizin pasien, nah, kemudian juga harus didampingi gitu ya. Dan di sini sebetulnya keluarga atau pasien punya hak untuk didampingi. Dan yang jelas dokternya pun secara etik harus didampingi oleh asisten, baik perawat maupun siapa saja yang ada di situ. Ya. Apalagi ini dokter kandungannya adalah laki-laki, sangat sensitif. Kira-kira itu Mbak Puspa, makasih. Oke, pendampingan bidan yang kemudian jadi perbincangan juga Prof. Apakah memang pendampingan bidan ketika proses USG ini terjadi atau dilakukan ini wajib ada atau seperti apa sebetulnya Prof? Ya sebetulnya begini, kalau di dalam SOP standar dari pelayanan dokter ahli kandungan itu jelas kan kami selalu ada asisten kan, tidak mungkin dokter mengerjakan sendiri kan di situ untuk melakukan apapun jenis pemeriksaannya. Apalagi ini kalau kita sudah berbicara di profesi dokter kandungan yang laki-laki kan pasiennya banyak perempuan gitu ya. Dan hati-hati ya, hati-hati karena harus kita asisten tuh harus hadir waktu melakukan apapun pemeriksaan. Apakah USG, pemeriksaan dalam, pemeriksaan lain-lainnya juga harus didampingi agar tidak terjadi hal seperti itu tadi ya. Artinya ada prasangka yang kurang baik. Itu untuk menjaga citra kita sebetulnya ya.
Oke, oke. Prof Yudi, seberapa penting kemudian informed consent kepada pasien? Artinya apakah kemudian dokter wajib menjelaskan secara verbal tindakan medis apa saja sih yang akan dilakukan dalam ruangan tersebut begitu kepada pasien atau ibu hamil? Betul, jadi Mbak Puspa, jadi selalu bahwa di dalam dunia kedokteran apapun bukan hanya obstetrik ginekologi, melakukan pemeriksaan apapun ya harus diberikan atau diberikan penjelasan pasien ya, terutama indikasi dan indikasinya dari pemeriksaan itu kan begitu. Nah, memang kalau di dalam pemeriksaan mungkin cukup dengan memberikan penjelasan, kemudian nanti ditulis di dalam status dari medis itu sudah dijelaskan dan sebagainya. Beda halnya kalau mau operasi, kalau operasi jelas nanti rentetan tindakan akan dijelaskan, kemudian tanda tangan, ada persetujuan yang namanya informed consent. Tapi kalau pada pelayanan mungkin tidak sedetil itu. Jadi ini wajib, artinya memang itu harus prosedur SOP yang harus dilakukan gitu. Oke, Prof Yudi berbicara soal SOP, tadi juga sempat disinggung oleh Prof Yudi mengenai sentuhan. Batasan-batasan mana sebetulnya yang ada nggak sih prosedur standar yang menyatakan bahwa ada batasan tertentu, batasan sentuhan tertentu atau penggunaan alat medis tertentu yang harus dijalani oleh dokter kandungan untuk kemudian menjaga kenyamanan dari sang pasien? Ya, contoh ekstrem ya Mbak Puspa. Kalau kita meriksa kehamilan, ini pada kasus ini kehamilan ya, bukan bukan kandungan ya. Penyakit kandungan itu kanker, kalau saya kan kanker serviks, kanker ovarium, itu kan berbeda. Kalau kanker serviks, contoh kan USG pun kita harus masuk pemeriksaan melalui liang senggama kan, itu minta izin tentunya kan gitu. Nah ini kalau kasus ini kan kasus obstetri, kasus kehamilan yang di bawah kehamilan taruhlah kalau di bawah 6 bulan berarti kan pemeriksaan di perut bawah gitu. Nah kita sampai jauh ke atasnya itu apa yang dicari gitu. Kalaupun memang ada indikasi pemeriksaan ke arah sana tentu harus diinformasikan pada yang bersangkutan, pada pasien kan gitu. Maaf Bu, kami harus mencari ini, jadi terpaksa kami harus memeriksa ke agak atas sedikit dan sebagainya. Nah, itu harus komunikasi dengan baik, tentu atas izin dari pasien. Kalau pasiennya tidak bersedia ya tidak usah dipaksakan kan begitu. Karena tidak gitu. Prof Yudi, ini ada informasi yang beredar tapi belum bisa diklarifikasi bahwa oknum dokter tersebut kemudian melakukan pesan chat langsung kepada sang pasien mengatakan bahwa USG ini gratis. Sebetulnya USG itu apakah memang bisa dilakukan gratis di rumah sakit swasta atau seperti apa dok, Prof? Sebetulnya sih ya pemeriksaan USG ini kan saya katakan tadi sebagai pemeriksaan tambahan dari pemeriksaan klinis yang kita lakukan. Ternyata masih butuh pemeriksaan tambahan supaya diagnosa ini bisa lebih tajam, kira-kira begitu kan? Iya. Nah sekarang ada embel-embel USG gratis, apa indikasinya kan begitu? Tidak semua pasien kan USG kan begitu. Nah terus kemudian gratis, ada apa di situ? Upaya promosi dari yang bersangkutan mungkin supaya orang datang ke dia gitu kan. Nah kemudian ternyata di balik itu mungkin ada niat yang lain, yaitu tadi mungkin pemeriksaan gratis tapi di ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia lakukan di luar prosedur atau di luar kaidah etika gitu dan sebagainya gitu. Memang ini sangat mengecam keras kalau sebagai pimpinan organisasi ini dilakukan oleh oknum, tapi tidak semuanya ya Mbak Puspa. Dokter kandungan banyak ya, insya Allah tidak semua seperti yang ada di Garut gitu. Baik. Yang terjadi di Garut. Prof Yudi, karena di Garut itu tidak semua. Ya. Ini hanya oknum begitu ya, Prof Yudi. Betul. Terakhir dari sisi pendidikan profesi, bagaimana kemudian POGI memastikan dokter yang sudah lulus kemudian berpraktik memahami bahwa kode etik dan perlindungan hak pasien ini adalah penting begitu? Ya, terima kasih nih Mbak Puspa. Ini pecutan buat kami ya dari profesi maupun dari institusi pendidikan. Artinya ya Mbak bicara kalau mencetak dokter spesialis obstetrik ginekologi yang pinter itu gampang, tapi yang berbudi pekerti ini agak susah gitu ya. Nah, memang mungkin kita akan coba evaluasi di sistem pendidikan atau pre-service tentang etika dan profesi ini yang harus betul ditekankan setiap saat ya. Kemudian yang kedua, sesudah menjadi seorang SPOG, tentunya nih profesi pun akan terpecut ya. Mungkin akan selalu mengingatkan ini.
Karena memang agak berbeda sekarang dengan lulusan SPOG pada generasi milenial atau Z ini, memang mungkin harus terus selalu kita ingatkan tentang profesi kedokteran dan sumpah dokter ya yang Mhm, sudah mhm. diucapkan pada saat masuk, pada saat lulus dan sebagainya. Itu terima kasih lah Mbak Puspa. Kita akan coba evaluasi diri terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Baik, Pogi mendukung untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Sementara masyarakat juga harus memahami seperti apa prosedur standar wajib yang dilakukan oleh dokter kandungan atau OBGYN dalam setiap pemeriksaan, termasuk untuk ibu hamil. Prof Yudi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Profesor Yudi Maulana Hidayat, Ketua Umum Pogi. Terima kasih. Selamat.